Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobir.com, recording on the go. Nah, pada video kali ini saya ingin nge-review salah satu microphone USB yang mungkin kalau kalian sudah lihat video-video saya yang lama pasti kalian melihatnya, yaitu adalah Samson Meteor. Nah, kalau kalian notice ya, Samson Meteor produk ini sudah lama banget ya, udah tahun 2014 atau 2013. Nah, kira-kira masih bagus nggak sih di tahun 2021? Oke, nah sebenarnya microphone ini sudah terbeli sudah sejak tahun 2014 dan belum pernah saya review, dan ini akan saya review. Dan microphone ini alhamdulillah masih awet sampai sekarang, masih awet banget, dan alhamdulillah belum ada kerusakan, dan suaranya juga masih oke. Sebenarnya ada satu lagi cuman sudah rusak, jadi cuman ini aja yang bertahan, yang satu rusak kemungkinan karena disimpan di tempat yang lembab, jadi mungkin ada beberapa part yang karaten atau berjamur dan ngerusak dalamnya. Memang saya pernah bongkar, itu ada dalamnya rusak gitu ya. Jadi teman-teman kalau pengen menyimpan peralatan elektronik atau mikrofon atau entah apa itu, biasakan sebisa mungkin menyimpan di tempat yang kering dan aman ya itu. Oke, mungkin saya coba langsung ulas aja mikrofon ini. Nah, mikrofon ini merupakan mikrofon USB ya, mikrofon USB, dan ini kondenser dan asli sensitif banget. Nah, menurut saya ini sensitif banget, tapi suaranya oke, menurut saya suaranya oke. Nah, dulu mikrofon ini kalau nggak salah itu 750 sampai 800.000, lupa saya, 750.000. Dan kalau sekarang kok teman-teman cari di marketplace itu harganya sudah mencapai 1 sampai 1,3 juta. Nah, saya pengen ulas ini, apakah worth it sih harga segitu dapat mikrofon seperti ini. Nah, oke, dari segi desain ini semuanya full metal ya, full metal, dan ini keras banget dan tebel, dan mikrofon ini berat, bener-bener berat. Kemudian di desain yang paling mencolok adalah mikrofon ini aslinya desainnya seperti kapsul ya, seperti kapsul. Kemudian dia punya kulit yang bisa kita oncei atau bisa kita kupas. Nah, setelah kita kupas baru kita makan. Oke, maaf. Jadi kulitnya yang kita kupas ini juga berfungsi sebagai tripod. Jadi mikrofon sudah include tripod. Nah, sehingga kita bisa menaruhnya di meja seperti ini. Nah, jadi praktis banget ya. Bentuknya udah kayak kapsul, bisa dilipat, terserah mau masukin kantong, masukin tas, kemudian kita buka langsung ada tripodnya, kemudian ditaruh di meja. Kemudian karena ini mic USB ya, jadi dia bertindak juga seperti sound card ya. Jadi dia ada in microphone, kemudian ada outnya ini dia punya dua fungsi, yaitu sebagai direct monitoring dan juga playback dari PC atau komputer. Dan ini mikrofon ini sudah ada knob volume, ini knob volume ya, volume untuk untuk outnya sama volume untuk direct monitoringnya, jadi satu di sini. Nah, untuk volume mic-nya nggak ada, kita harus atur volume mic atau gain mikrofon ini di komputer. Nah, setelah itu ada juga di sini ada tombol dimana kita bisa nge-mute atau mematikan mikrofon. Nah, kalau dimatiin dia warnanya kuning, nah kalau dinyalain dia warnanya biru. Ini sekaligus mematikan direct monitoring. Jadi bener-bener praktis banget, nggak perlu banyak pengaturan, cuman satu knob ini untuk dua fungsi, yaitu volume out ke speaker atau headphone dan juga volume direct monitoringnya itu. Nah, sementara untuk ngatur gainnya kita harus atur gain input dari komputer itu ya. Nah, kemudian karena ini mic condenser, jadi dia sensitif banget,
dan karakter suaranya menurut saya enak banget. Nanti silahkan denger sendiri di bagian demo suaranya ya. Untuk kualitas playbacknya, kalau kita dengerin musik, kualitas playbacknya oke juga. Jadi headphone amplinya sudah, menurut saya sudah cukup oke. Buat dengerin musik juga enak. Nah, mikrofon ini punya polar pattern, dia hypercardioid ya. Jadi dia menangkap sebagian besar bagian depan, kemudian ada bagian kecil bagian belakang. Mungkin untuk memenuhi low-nya itu tadi ya, biar nggak terlalu kering-kering amat gitu. Dari segi desain ini oke banget ya. Ini mic USB yang bener-bener full metal, nggak ada goyangnya dikit kecuali bagian knob. Dia knobnya bisa dilepas kayak gini, jadi hati-hati kalau lepas, jangan sampai lepas dan hilang. Oke, saya bahas kekurangannya dari mikrofon ini ya. Mikrofon ini kekurangan pertamanya yaitu tadi knobnya kadang bisa lepas. Nah, kalau udah hilang jadi wassalam ya. Nah, kemudian di bagian kulitnya atau tripodnya, kaki tripodnya ini dia ada semacam pad, rubber pad ya, untuk anti slip. Nah, ini kadang-kadang bisa lepas sendiri. Nah, ini teman-teman perlu hati-hati juga, kadang-kadang bisa lepas sendiri. Dan ini dua atau hampir semuanya sudah saya lem, jadi saya lem ulang menggunakan lem kastol kalau nggak salah, dan alhamdulillah udah bisa kuat lagi. Dan kemudian lanjut kekurangan selanjutnya, yaitu adalah ini mic meja, cuman sayangnya menurut saya mungkin didesain untuk di tempat atau di ruangan yang sunyi itu ya. Kenapa? Karena mic ini sensitif banget ya. Jadi kalau ruangannya nggak sunyi, nggak senyap, suaranya masih mantul-mantul bergema ya, jangan harap hasil suaranya bisa solid ya, bisa solid, bisa bagus ya. Pasti ada akan bocor gema, ada akan bocor noise seperti itu. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya adalah, kekurangan ini mungkin kok dulunya mungkin nggak akan menjadi kekurangan, karena semakin berkembangnya zaman, nah mikrofon ini kekurangannya adalah semakin kesini harganya semakin mahal. Saya nggak tahu kenapa, apakah karena barangnya langka, atau karena demandnya tinggi tapi supply-nya rendah, atau mungkin ada hal lain. Nah, sekarang barang ini kalau kita cari di marketplace itu harganya sudah 900 sampai 1,3 juta itu. Padahal di spesifikasi teknisnya mikrofon ini cuman 16 bit ya, bit depth-nya 16 bit, belum 24 bit. Artinya kalau 24 bit jelas lebih low noise ya, jelas lebih low noise. Nah, kalau 16 bit mungkin agak ada jarak lebih banyak noise-nya lah, sekian desibel kayak gitu. Nah, kalau di tahun ini mungkin mikrofon ini menurut saya sudah ketinggalan zaman. Tinggal tambahin budget dikit aja lah. Misal harganya 1,3 juta, tambahin 500.000 atau tambahin 300.000, mungkin kita sudah akan mendapatkan mikrofon dengan spesifikasi 24 bit gitu ya, 24 bit, dan mungkin sample rate-nya sudah dapat 96 kHz. Kalau ini dia 48 kHz di 16 bit kalau nggak salah. Tapi walaupun spesifikasi teknis segitu, saya akui suaranya masih oke banget. Itu suaranya masih oke banget, tapi dengan syarat ruangannya harus benar-benar low noise. Oke, kita coba sekarang tes cek sound ya, suaranya seperti apa. Sekalian kita cek juga polar patternnya. Oke, sekarang kita sudah berpindah ke mic Samson ya, Samson Meteor. Kok tadi saya menggunakan clip on Tavware Deluxe nyambung ke Tascam saya DR05X ya ini. Dan sekarang kita sudah berpindah ke Samson Meteor, dan ini mungkin ruangan ini bukan ruangan yang perfect untuk mikrofon Samson, mungkin karena masih bergema ya, jadi suara saya masih mantul-mantul. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen suaranya lebih fokus, mungkin perlu didekatkan jaraknya kira-kira segini ya, kira-kira mungkin sekitar 4 inci. Kalau kita terlalu dekat nanti mungkin suaranya akan popping ya, suaranya popping seperti huruf P dan B, dia akan terlalu popping. Jadi kita butuh pop filter, atau kita beri jarak agak
jauh dikit ya, kira-kira segini. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti ini suaranya saya berbicara di depan mic Samsung Meteor. Nah, sekarang kita cek polar patternnya. Oh ya, BTW saya punya cara asik untuk ngecek polar pattern sekarang. Oke. Saya akan play musik yang sudah saya bikin mengitari mikrofon ini, dan kita lihat frekuensi responnya di setiap sudut ini seperti apa. Karena ini dia hypercardioid ya, jadi ada sebagian besar yang diambil di depan, kemudian sebagian kecil diambil di bagian belakang. Oke, kita cek sekarang. Few moments later. Oke, mungkin speaker HP saya bukan speaker yang terbaik ya, jadi kita coba tes memutar aja. Oke, ini saya berbicara di depannya pas, kemudian saya putar ke 90 derajat di sebelah kanannya, kemudian saya berbicara di belakang pas ya, dan kemudian saya putar ke 90 derajat lagi di sebelah kirinya, dan kemudian saya kembali ke bagian depannya ya. Kurang lebih seperti itu ya hasil suaranya. Nah, menurut kalian gimana? Oke, by the way, ini mikrofon ini masih dipakai juga untuk sekedar bikin tutorial atau sekedar bikin konten voice over misalnya. Dan karena suaranya menurut saya oke banget ya, suaranya oke banget, tapi dengan catatan harus di ruangan yang benar-benar senyap atau sunyi, karena mikrofon ini menurut saya termasuk cukup sensitif. Oke, mungkin cukup sekian review saya tentang Samsung Meteor ini ya di tahun ini. Dan apakah masih worth it atau enggak ya, jawaban saya tadi lebih baik tambah budget dikit untuk beli mikrofon yang bit depth-nya lebih bagus ya, 24 bit. Tapi kalau teman-teman ngejar bentuknya, kemudian durability-nya, kemudian karakter suaranya, nggak apa-apa, oke aja, beli aja buat koleksi, nggak masalah. Oke, buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.